Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas satu pertanyaan besar yang mungkin sering muncul di pikiran kita, apalagi pas ngomongin soal iman. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya arti kedatangan Kristus kembali? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bersiap untuk itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu nungguin sesuatu sampai rasanya nggak sabar banget? Mungkin nungguin tiket konser idola kamu, atau nungguin episode terakhir serial favorit yang bikin penasaran setengah mati. Ingat kan gimana rasanya? Jantung deg-degan, penuh antisipasi, campur aduk antara harapan dan rasa senang yang susah dijelasin. Nah, coba deh, pegang perasaan itu. Sekarang, bayangin perasaan yang sama, tapi skalanya jauh lebih besar. Dikalikan ribuan tahun. Penantian ini bukan buat konser atau serial TV, tapi buat sebuah janji yang udah diucapkan ribuan tahun yang lalu. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat dulu apa sih fondasi dari semua ini, yaitu janji tentang sebuah kedatangan. Nah, yang keren tuh, konsep sebesar ini seringkali justru dibicarakan di momen-momen yang sederhana banget. Mirip kayak di sebuah cerita, di mana seorang nenek ngejelasin janji ini ke cucu-cucunya, Elsie dan George, pas mereka lagi main-main aja di halaman rumah. Dan inilah inti janjinya, yang jadi pusat dari semua harapan ini. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri buat murid-muridnya sesaat sebelum dia naik ke surga. Ini bukan sekedar bilang, dadah sampai jumpa ya, tapi ini adalah sebuah janji pasti yang jadi fondasi harapan buat jutaan orang sampai hari ini. Oke, kalau janjinya ada, pertanyaan selanjutnya kan, gimana dong cara kita siap-siap? Apa sih sebenarnya arti kata siap di sini? Ternyata pesannya itu sederhana tapi dalam banget. Persiapan ini tuh bukan soal satu acara besar di masa depan yang kita tungguin. Bukan. Ini adalah sebuah proses. Sesuatu yang kita lakuin dan kita jalanin ya setiap hari. Terus gimana cara ngelakuinnya setiap hari? Nah, ini dipecah jadi 5 langkah praktis. Pertama, dilahirkan kembali. Ini soal komitmen awal kita buat ngikutin jalannya. Kedua, percaya. Ya, ini soal membangun keyakinan kita sama Kristus. Ketiga, dan ini yang paling penting, menjalani ajarannya dalam hidup kita sehari-hari. Keempat, berusaha jadi seperti dia. Maksudnya, terus coba perbaiki diri jadi orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih peduli. Dan kelima, menantikan dengan semangat. Jadi, kita nungguin bukan dengan rasa takut, tapi dengan penuh harapan. Yuk, sekarang kita dalemin langkah yang nomor 3 tadi. Soalnya, disinilah konsep siap ini jadi bener-bener nyata dan bisa kita terapin langsung. Dengerin ya. Menjalani ajarannya itu bukan soal ngikutin daftar aturan kuno yang kaku. Sama sekali bukan. Ini tuh prinsip hidup yang relevan banget. Contohnya, kasihilah sesamamu itu bisa berarti belain teman yang lagi dibully. Jangan menipu, itu ya tentang jujur pas ujian atau nggak ikutan nyebar hoax di media sosial. Terus tolonglah yang sakit, itu bisa sesimpel nengokin teman yang lagi nggak enak badan. Simpel kan? Jadi intinya, bersiap-siap itu bukan sesuatu yang mistis atau aneh. Ini semua tentang kualitas interaksi kita setiap hari. Gimana kita bersikap ke orang tua, cara kita ngobrol sama teman-teman di sekolah, dan gimana kita ngerespons orang yang bahkan gak kita kenal. Disitulah arena persiapannya. Oke, terus kenapa sih ini semua penting buat kita pikirin sekarang? Di tengah-tengah pusingnya tugas sekolah, drama pertemanan, dan semua kesibukan kita. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandang yang paling keren. Bersiap itu ternyata bukan berarti kita cuma duduk diam, pasif, nungguin sambil cemas soal masa depan. Justru kebalikannya. Ini adalah undangan buat kita untuk hidup lebih aktif dan lebih berarti sekarang. Fokusnya adalah membangun karakter kita saat ini dan ngejalanin hidup dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau mau diringkas jadi satu kalimat, poinnya tuh ini. Fokusnya geser dari kapan ke siapa. Pertanyaannya bukan lagi, kapan ya tanggalnya? Tapi jadi, aku mau jadi orang yang seperti apa ya pas hari itu tiba? Persiapan itu, ya soal pembentukan karakter kita, di sini, saat ini juga. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Gimana kalau kita ngelihat konsep bersiap ini bukan sebagai sesuatu yang serem soal akhir zaman, tapi justru sebagai motivasi. Sebuah dorongan buat kita memulai setiap pagi dengan pertanyaan, gimana caranya aku bisa jadi versi diriku yang lebih baik hari ini? Makasih banyak udah dengerin.